Santapan Harian, Rabu, 17 Februari 2021. Hari ini kita akan membaca 1 Raja-Raja pasalnya yang kelima, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-18. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Di dalam terang-Mu Kristus, kami bertelut. Tuntunlah kami dalam perenungan firman-Mu saat ini. Di dalam Kristus Yesus, kami memohon. Amin. 1 Raja-Raja 5 ayat 1-18. Hiram Raja Tirus mengurus pegawai-pegawainya kepada Salomo, karena didengarnya bahwa Salomo telah diurapi menjadi raja menggantikan ayahnya. Sebab Hiram senantiasa bersahabat dengan Daud. Lalu Salomo mengutus orang kepada Hiram dengan pesan, "Engkau tahu bahwa Daud ayahku tidak dapat mendirikan sebuah rumah bagi nama Tuhan Allahnya, oleh karena musuh-musuhnya memerangi dia dari segala jurusan, sampai Tuhan menyerahkan mereka ke bawah telapak kakinya. Tetapi sekarang Tuhan Allahku telah mengaruniakan keamanan kepadaku di mana-mana. Tidak ada lagi lawan, dan tidak ada lagi malapetaka menimpa. Dan ketahuilah, aku berpikir-pikir hendak mendirikan sebuah rumah bagi nama Tuhan Allahku, seperti yang dijanjikan Tuhan kepada Daud ayahku. Demikian. Anakmu yang hendak kududukan nanti di atas tahtamu menggantikan engkau. Dialah yang akan mendirikan rumah itu bagi namaku. Oleh sebab itu, perintahkanlah orang menebang bagiku pohon-pohon aras dari gunung Libanon, dan biarlah hamba-hambaku membantu hamba-hambamu, dan upah hamba-hambamu akan kubayar kepadamu seberapa juga kau minta. Sebab engkau tahu bahwa di antara kami tidak ada seorang pun yang pandai menebang pohon sama seperti orang Sidon." Maka segera sesudah Hiram mendengar pesan dari Salomo itu, ia sangat bersukacita serta berkata, "Terpujilah Tuhan pada hari ini, karena ia telah memberikan kepada Daud seorang anak yang bijaksana untuk mengepalai bangsa yang besar ini." Lalu Hiram mengutus orang kepada Salomo mengatakan, "Aku telah mendengar pesan yang kau suruh sampaikan kepadaku. Tentang kayu aras dan kayu sanobar, aku akan melakukan segala yang kau kehendaki. Hamba-hambaku akan membawanya turun dari gunung Libanon ke laut, dan aku akan mengikatnya menjadi rakit-rakit di laut untuk dibawa sampai ke tempat yang akan kau tunjukkan kepadaku. Kemudian akan kusuruh bongkar semuanya di sana, sehingga engkau dapat mengangkutnya. Sementara itu, engkau hendaknya menyediakan makanan bagi seisi istanaku seberapa yang ku kehendaki." Demikianlah Hiram memberikan kayu aras dan kayu sanobar kepada Salomo seberapa yang dikehendakinya. Lalu Salomo memberikan kepada Hiram 20.000 kor gandum, bahan makanan bagi seisi istananya, dan 20 kor minyak tumbuk. Demikianlah diberikan Salomo kepada Hiram tahun demi tahun. Dan Tuhan memberikan hikmat kepada Salomo seperti yang dijanjikannya kepadanya. Maka damai pun ada di antara Hiram dan Salomo. Lalu mereka berdua mengadakan perjanjian. Raja Salomo mengerahkan orang Rodi dari antara seluruh Israel. Maka orang Rodi itu ada 30.000 orang. Ia menyuruh mereka ke gunung Libanon, 10.000 orang dalam sebulan berganti-ganti. Selama sebulan mereka ada di Libanon, selama 2 bulan di rumah. Adoniram menjadi kepala Rodi. Lagi pula Salomo mempunyai 70.000 kuli dan 80.000 tukang pahat di pegunungan. Belum terhitung para mandur kepala Salomo yang mengapalai pekerjaan itu, yakni 3.300 orang banyaknya, yang mengawasi rakyat yang mengerjakan pekerjaan itu. Dan raja memerintahkan supaya mereka melinggis batu yang besar, batu yang mahal-mahal untuk membuat dasar rumah itu dari batu pahat.
Maka tukang-tukang Salomo dan tukang-tukang Hiram serta orang-orang Gebal memahat dan menyediakan kayu dan batu untuk mendirikan rumah itu. Sahabat santapan harian, persiapan pembangunan bait suci menarik disimak. Salomo meminta kepada Hiram, Raja Tirus, untuk mengirimkan pohon-pohon aras dari Gunung Libanon. Pada masa itu kayu aras terkenal sangat keras, tidak mudah lapuk dan tahan rayap. Serat kayunya begitu padat sehingga bagus untuk ukiran-ukiran dan baunya sungguh khas. Harganya pun tidak main-main. Salomo membayar dengan 322.500 kilogram gandum dan 4.400 liter minyak zaitun asli per tahunnya. Jika harga gandum terbaik Rp45.000 per kilogram dan harga minyak zaitun terbaik Rp300.000 sekarang ini, maka setiap tahunnya Salomo mesti mengeluarkan sekitar 16 miliar rupiah. Jika pembangunan bait suci itu memakan waktu 7 tahun, maka harganya menjadi sekitar 112 miliar rupiah. Harga yang lumrah, mengingat kayu-kayu itu harus ditebang di pegunungan, dibawa ke Tirus, dan melalui Laut Tengah, kayu-kayu itu dialirkan dalam bentuk rakit ke pelabuhan terdekat dengan Yerusalem. Kemungkinan besar Yope. Lalu dibawa kembali masuk ke pedalaman dan ke dataran tinggi di Yerusalem. Kita mungkin bertanya, mengapa Salomo mengimpor dan tidak menggunakan bahan bangunan lokal? Sepertinya Salomo ingin memberi yang terbaik bagi Allah. Untuk pondasinya, Salomo menggunakan batu-batuan pilihan dalam negeri sendiri. Itu berarti Salomo tak hanya berorientasi impor. Karya terbaik mesti dilakukan dengan cara baik. Itulah yang dilakukan Salomo. Dia tidak meminta kayu dari Tirus, tetapi sungguh-sungguh mau membayarnya dengan harga wajar dan tidak berutang. Kita dapat belajar dari Raja Salomo. Saat mempunyai hajat membangun gedung gereja atau gedung pelayanan lainnya, adalah baik jika semua itu dibangun dengan semangat memberi yang terbaik. Namun, harus juga dengan cara terbaik. Jangan sampai belum apa-apa, panitia sudah meminta diskon dari penyuplai dengan alasan untuk pekerjaan rohani. Kita perlu meminta harga yang wajar. Tentu kita senang jika mereka turut berdonasi, namun jangan dipaksakan. Sehingga gedung rohani itu sungguh rohani dalam pengerjaannya. Mari kita berdoa. Kami hidup bersehati sebagai tubuh Kristus dan menyatakan kemuliaan Allah melalui karya-karya kami. Kami berjanji untuk tidak berhenti mengerjakan panggilan cinta kasih-Mu dengan ketulusan, agar karya kami selalu menjadi jalan berkat Tuhan untuk banyak orang. Di dalam anugerah kasih-Mu Kristus, kami berdoa. Amin.